Setiap jengkal tanah Indonesia punya cerita perjuangan. Setiap jengkal tanahnya menyimpan kisah tentang semangat, pengorbanan, dan cinta tanah air. Indonesia tidak lahir dari satu tangan, melainkan dari jutaan jiwa yang berani bermimpi tentang kemerdekaan. Mereka para pejuang adalah orang-orang yang mengorbankan segalanya demi tanah air. Dan dari semangat perjuangan itulah lahir para pahlawan nasional, tokoh-tokoh yang dikenang dan diakui oleh bangsa. Pejuang adalah napas perjuangan, dan pahlawan nasional adalah simbol keabadian bangsa. Di tanah yang hijau, di antara sungai-sungai besar yang membelah Kalimantan Barat, ada kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan cinta pada tanah air. Abdul Qadir gelar Raden Temenggung Setia Pahlawan dan Dr. Raden Rubini Natawisastra merupakan dua nama yang mewakili dua masa perjuangan, namun dipersatukan oleh satu semangat, yaitu cinta pada rakyat dan negeri. Pada tahun 1771, dari tanah Sintang lahirlah seorang putra bangsawan, Abdul Qadir, anak dari hulu balang kerajaan Sintang bernama Urip. Jejak pengabdiannya membawanya memimpin sebagai kepala pemerintahan Melawi. Hingga pada puncak dedikasinya, ia dianugerahi gelar mulia Raden Temenggung oleh Raja Sintang. Kebijaksanaannya berhasil mendamaikan pertikaian suku Dayak dan suku Melayu yang telah berlangsung bertahun-tahun. Persatuan itu lalu menjelma menjadi tameng bersama dalam menghadapi Belanda. Perjuangan Abdul Qadir gelar Raden Temenggung Setia Pahlawan dalam Perang Melawi tahun 1867 hingga 1875. Misi terbesarnya bukan hanya melawan penjajah, tapi menyatukan bangsanya sendiri. Abdul Qadir menjalankan strategi peran ganda yang cerdas. Di mata Belanda, ia adalah pejabat. Dan pada tahun 1866, ia menerima gelar Setia Pahlawan dari Belanda. Namun diam-diam, ia adalah otak strategi yang menghimpun kekuatan rakyat. Setelah perlawanan besar-besaran, pada tahun 1875, ia ditangkap. 3 minggu kemudian, sang pemimpin wafat di usia 104 tahun. Ia adalah satu-satunya pahlawan nasional Indonesia yang berpulang di usia lebih dari 1 abad. Setengah abad kemudian, dari ujung lain Kalimantan, muncullah seorang pejuang dengan senjata yang berbeda, ilmu dan pengabdian. Dr. Raden Rubini Natawisastra, lulusan Stovia, sekolah kedokteran terkemuka pada era Hindia Belanda. Ia bertugas di Pontianak pada tahun 1934, menjabat di Rumah Sakit Sungai Jawi yang kini dikenal sebagai Rumah Sakit Umum Santo Antonius. Ia dikenal sebagai dokter keliling, menembus sungai-sungai besar Kalimantan, membawa layanan kesehatan bagi rakyat pedalaman. Dia berjuang demi hidup mereka. Kedamaian itu runtuh saat Jepang menduduki Kalimantan Barat. Dr. Rubini tak tinggal diam. Sebagai kepala dinas kesehatan Jepang, ia menggunakan posisi ini sebagai tameng. Di balik meja kerjanya, sebagai tokoh masyarakat dan anggota Partai Indonesia Raya, ia adalah penghubung gerakan bawah tanah, merancang perlawanan. Sayangnya, rencana itu bocor ke tangan polisi militer Jepang, Kempetai. Antara tahun 1943 hingga 1944, Dr. Rubini ditangkap. Ia disiksa dan akhirnya dieksekusi mati bersama 47 tokoh pergerakan lainnya. Ia gugur sebagai pengabdi dan pejuang kemanusiaan. Atas jasa dan pengorbanan yang terukir dalam perjuangan melawan penjajahan, negara akhirnya memberi penghormatan tertinggi. Raden Temenggung Setia Pahlawan Abdul Qadir dianugerahi gelar pahlawan nasional melalui keputusan Presiden nomor 114/TK tahun 1999
pada tanggal 13 Oktober 1999. Menyusul jejak pengabdian itu, Dr. Raden Rubini Natawisastra juga dinobatkan sebagai pahlawan nasional lewat keputusan Presiden nomor 96/TK tahun 2022 pada tanggal 3 November 2022. Semangat mereka tetap hidup, mengajarkan kita bahwa perjuangan untuk bangsa tak hanya dengan senjata, tetapi juga dengan ketulusan, ilmu, dan cinta kepada sesama.